Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dengan NIM 1986206085 kelas 4C PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dengan dosen pengampu Bapak Dosen Dr. Ramdan Witarsya MPD, saya akan membahas sebuah materi tentang pelajaran online dari sebuah buku yang saya dapatkan dari Shopee. Ini dia bukunya. Buku ini ditulis dengan Prof. Insinyur Tian Belawati MED PhD. Dicetak pada Agustus 2019 dan diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Di buku ini terdapat 8 bab. Dari 8 bab tersebut terdapat satu bab paling utama atau penting, yaitu bab 6 tentang penyelenggaraan pembelajaran online. Nah, di dalam bab ini mencantumkan 1. Perencanaan, 2. Skenario pembelajaran, dan 3. Pelaksanaan pembelajaran online. Langsung saja saya jelaskan. Perencanaan seperti halnya pada pembelajaran klasikal tatap muka, pembelajaran online harus disiapkan dengan baik agar efektif. Ini 10 praktek baik untuk mengembangkan program pembelajaran daring. 1. Kenali calon pembelajaran yang akan mengikuti pembelajaran online yang akan dikembangkan. 2. Tentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh pembelajar. Dan 3. Tetapkan pedagogik yang akan digunakan, apakah akan sepenuhnya online atau kombinasi. 4. Tetapkan aktivitas pembelajaran yang akan digunakan. 5. Setelah mengetahui aktivitas dan pedagogik yang akan digunakan, maka tetapkan tempat untuk belajar online yang akan digunakan. 6. Tetapkan materi yang akan digunakan. 7. Tetapkan bagaimana asesmen hasil belajar yang akan dilakukan. 8. Tetapkan di mana mata kuliah ini diletakkan. 9. Identifikasi layanan belajar yang akan diberikan kepada pembelajar selama mengikuti pembelajaran online di samping yang pokok. 10. Bangun sistem analitik data yang dapat merekam aktivitas dan hasil pembelajaran. Yang kedua, skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran online merupakan garis besar program pembelajaran online yang akan dilakukan. Skenario ini merupakan acuan bagi Anda dalam melaksanakan pembelajaran online. Pengembangan skenario pembelajaran sangat sederhana jika memiliki perancangan mata pembelajaran yang cukup lengkap. Tentukan lamanya proses pembelajaran yang akan dilakukan, apakah 4 minggu, ataukah 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, dan sebagainya. Tentukan juga metode pemberian tugas yang akan diberikan, apakah individual atau berkelompok, atau membuat esai atau melakukan hal lain. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran online. Pelaksanaan pembelajaran online umumnya dilakukan dengan menggunakan platform yang membantu pengajar untuk mengorganisasikan pembelajaran online-nya. Perangkat ini banyak ragamnya, tetapi yang paling banyak digunakan khususnya untuk pembelajaran online tipe kelas adalah perangkat sistem pengelolaan pembelajaran atau Learning Management System atau LMS. LMS merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran online. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan LMS dalam menyelenggarakan pembelajaran online, diantaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan akses 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu. Terdapat pembelajaran kelas dan materi pembelajaran secara sinkron. 2. Materi pembelajaran yang telah digunakan ke dalam LMS dapat digunakan berkali-kali. 3. Data tentang pembelajaran dan
proses pembelajaran serta hasil belajar akan tersimpan dengan baik dalam satu tempat yang sama. Dan yang keempat, memberikan berbagai pilihan alat mengajar yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran seperti chat, integrasi media sosial, forum diskusi, video konferensi, blogging, dan lain-lainnya. Prasetyo menyebutkan bahwa LMS secara umum menyediakan fitur-fitur sebagai berikut. 1. Fasilitas untuk mengunggah dan memberikan materi dalam berbagai format. Dan yang kedua, format untuk komunikasi asinkron dan chat untuk komunikasi dan interaksi yang bersifat sinkron. Dan yang ketiga, fitur untuk memberikan dan memeriksa tugas. Dan yang keempat, menyimpan data aktivitas, proses belajar dan nilai. Dan jika ingin menggunakan LMS yang ada, baik yang terbuka maupun yang berbayar, maka perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut. 1. Rumuskan tujuan dan kebutuhan Anda. 2. Identifikasi kebutuhan fitur dalam LMS untuk aktivitas pembelajaran Anda. 3. Lakukan pencarian LMS yang ada di pasaran yang berbayar maupun yang gratis. 4. Evaluasi keseluruhan LMS yang ada dengan kebutuhan Anda. Ada banyak LMS terbuka atau gratis yang tersedia di internet. Namun, menurut e-learning industri, ada 8 LMS terbuka yang paling populer karena memiliki kualitas yang baik dan dapat memfasilitasi pembelajaran online secara efektif. Ini dia 8 LMS terbuka tersebut adalah 1. Moodle, 2. Aututor, 3. Eliademy, 4. Forma LMS, 5. Dokeos, 6. Ilias, 7. Opikno, 8. OpenOLAT. Model misalnya dinyatakan telah digunakan oleh kurang lebih 103.000 situs dari 228 negara untuk lebih dari 17,4 juta pembelajaran online atau mata kuliah. Dan secara singkat kata, pelaksanaan pembelajaran online harus dipersiapkan dengan baik untuk membantu pelaksanaan pembelajaran online. Dapat digunakan LMS yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan situs Anda, yang berbayar ataupun yang gratis. Hal yang harus diperhatikan selain aspek teknis adalah mengenai aturan pembelajaran yang akan diterapkan dan cara-cara membuat pembelajaran, serta jenis dan mekanisme asesmen yang akan Anda gunakan. Dan itulah sedikit penjelasan referensi dari buku pembelajaran online. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.